Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pernyataan menarik Pak dari Presiden Prabowo bahwa Presiden Prabowo akan menggunakan teknologi canggih dalam arti radar untuk mendeteksi orang-orang yang diduga koruptor. Nah, ini menurut pandangan Pak Amir gimana? Saya kira kalau saya menyimak berbagai narasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, terutama setelah saya mendengarkan dengan saksama pidato beliau pada sidang paripurna DPR tanggal 25 Mei lalu, saya kira bahwa beberapa hal strategis yang beliau sampaikan ini adalah merupakan progres dari apa yang nantinya akan beliau kerjakan menjadi kebijakan beliau pada tahun ketiga kepresidenan beliau yang akan dimulai pada bulan Oktober nanti. Atau setidak-tidaknya inilah agenda-agenda besar utama yang akan dilaksanakan oleh Presiden dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negaranya pada tahun anggaran 2027 nanti. Nah, tentu hal ini kan apa yang disampaikan oleh Presiden ini kan tentu memerlukan peluang untuk realisasinya. Di samping itu juga kan ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Nah, peluang-peluang antara lainnya adalah bagaimana nanti kondisi soliditas pemerintahan atau kabinet merah putih yang akan kita lihat pada bulan September dan bulan Oktober nanti, menjelang akhir tahun kedua dari masa kepemimpinan Pak Prabowo ini gitu. Nah, ada kemungkinan bahwa untuk melaksanakan ini mungkin beliau akan melakukan reshuffle kabinet secara lebih drastis dan lebih dramatis, apalagi tuntutan masyarakat belakangan ini dari berbagai pihak agar supaya memasuki tahun ketiga kepresidenannya ini Presiden Prabowo bisa membersihkan pemerintahannya dari sisa-sisa rezim lama. Artinya masyarakat sangat mengharapkan bahwa kabinet merah putih nanti setelah reshuffle pada bulan September atau bulan Oktober nanti itu sudah harus bebas dari orang-orangnya rezim lama. Nah, kemudian kita lihat bahwa peluang untuk melaksanakan itu hanya bisa dilakukan dengan baik apabila nanti mulai sekarang Presiden sudah berpikir untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tentang bagaimana memanfaatkan radar untuk memonitor bunker-bunker tempat penyimpanan uang, bagaimana satuan-satuan kerja misalnya yang akan melakukan penelitian, penelusuran sampai tindakan hukum terhadap oknum-oknum berbaju hijau dan berbaju coklat yang ikut terlibat dalam manipulasi pajak, dalam korupsi dan lain-lain sebagainya gitu kan. Itu kan harus ada peraturan-peraturannya gitu. Nah, misalnya seperti yang pernah saya katakan, andai kata memang dari sinyalemen Presiden itu ada oknum-oknum hijau yang terlibat di dalamnya, maka tentu saja kan diperlukan institusi kemiliteran juga untuk menangani itu. Misalnya dengan memanfaatkan POM TNI, kemudian juga dengan memanfaatkan para jaksa militer yang sering kita sebut sebagai auditor militer untuk juga melakukan penanganan hukum terhadap apa yang sudah disinyalir oleh Presiden tadi. Begitu pula halnya dengan kepolisian barangkali. Bagaimana Propamnya harus diaktifkan, membentuk Propam, dan itu kan tentu ke depan akan sangat tergantung kepada bagaimana proses reformasi Polri yang selama ini diharapkan oleh masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan secara lebih konsepsional oleh Presiden sendiri, sehingga kepercayaan kepada Polri yang belakangan ini agak rapuh itu bisa secara bertahap dikembalikan menjadi institusi yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat karena mengemban tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ada peluang dan tantangan yang akan kita lihat itu adalah bagaimana Presiden mempersiapkan peluang dengan membangun kabinet yang bebas dari rezim lama,
Kemudian juga bagaimana mempersiapkan respons untuk menangani tantangan-tantangan, dan sekira barangkali ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Presiden menjelang masa jabatannya pada tahun ketiga ini adalah tuntutan tentang pemakzulan Gibran, dan kedua juga mengenai tindakan hukum dan tindakan politik dari Presiden terhadap mantan Presiden Jokowi gitu kan. Nah, apalagi kalau sekarang belakangan ini kita melihat bahwa ada isu, ada narasi yang dikembangkan oleh masyarakat yang kita belum tahu kebenarannya, bahwa ada perjanjian rahasia antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang kita tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak gitu kan. Tetapi karena ini sudah menjadi rahasia umum, barangkali juga harus direspons oleh Pak Prabowo. Karena apabila memang ada perjanjian rahasia yang hanya menyangkut personel Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, barangkali itu menyangkut kepentingan mereka. Tapi apabila perjanjian rahasia itu menyangkut kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, maka tentunya masyarakat kepingin tahu gitu kan. Nah, itulah saya kira barangkali tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo dalam rangka melaksanakan agenda-agenda besar dari janji politiknya untuk melakukan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, bebas dari manipulasi, sehingga kita memiliki satuan militer yang kuat, satuan kepolisian yang kuat, dan juga satuan birokrasi yang kuat gitu. Nah, oleh karena itu juga tentu kan harus ada pemikiran-pemikiran. Andai kata tuntutan untuk memakzulkan Gibran itu nanti akan bisa direalisasikan pada tahun pemerintahan yang ketiga, tentu kan dampak dari proses itu juga kan harus dipersiapkan. Setidak-tidaknya bagaimana mencegah konflik agar supaya calon pengganti Gibran yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo itu tidak menimbulkan konflik baru gitu kan. Ini berarti bahwa dalam proses pemakzulan Gibran itu kan diperlukan sebuah konsensus nasional, terutama dari peserta-peserta koalisi yang ada di DPR. Nah, saya kira barangkali itulah demikian beberapa hal yang bisa saya respons dari pernyataan-pernyataan strategis Presiden Prabowo, yang tentu sebagai masyarakat kita siap untuk mendukung itu, dengan mengharapkan bahwa harus ada peluang-peluang berupa piranti lunak serta peraturan perundang-undangan yang harus disiapkan oleh Pak Prabowo, yang kemudian juga harus ada persiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang saya bilang tadi, dua tantangan paling besar dan paling strategis tadi yang akan menghambat jalannya pemerintahan pada tahun ketiga nanti, setidak-tidaknya pada tahun anggaran 2027 ini adalah masalah posisi Gibran, dan juga masalah sikap hukum, sikap politik, atau sebuah sikap kenegaraan dari Presiden Prabowo terhadap mantan Presiden Jokowi. Saya kira barangkali demikian.